مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم. باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إذا أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره وبوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره وبوائقه. بوائق الغوائل والشرور. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والشكر لله ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan di dalam hadis-hadis Riyadhus Salihin Al-Imam An-Nawawi di dalam bab haqqil jar, haqqil jiwar. Bab haknya tetangga. Nabi berkata tetangga itu ada 3 hak. Hak muslim, hak tetangga, hak apabila dia kerabat, masing famili. Ada yang 2 hak. Hak dia tetangga dan hak muslim saja, tapi bukan kerabat famili. Ada yang mempunyai 1 hak, yaitu orang non-Islam. Dia haknya bertetangga, tidak kerabat dan tidak seagama. Maka semuanya harus dimuliakan, masing-masing harus dihormati. Dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wal jaril qurba wal jaril junub. Mengabdilah kepada Allah, jangan sekutui Allah dengan segala sesuatu. Berlaku baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua dengan baik. Dan juga berlaku baiklah kepada kerabat, famili, silatul arham. Begitu juga memperlakukan dengan baik anak-anak yatim, diasuh dan disantuni. Begitu juga berlaku baik dengan orang-orang para fuqara dan masakin, orang-orang lemah, jompo, janda. Dan begitu dengan tetangga yang dekat, tetangga berkerabat, berfamili, bersilatul arham, masih serumpun, dan wal jaril junub, tetangga yang di samping, yaitu istri. Tetangga yang dimaksud tetangga yang lebih jauh dari rumah kita, atau teman-teman daripada perjalanan jauh, itu juga bertetangga. Wabni sabil, dan orang-orang yang terputus di perjalanan. Wama malakat aimanukum, dan pergaulilah dengan baik orang-orang yang kau miliki daripada budak belian, pembantu, orang-orang pekerjamu. Dari hadis pertama riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab dan juga Sayyidatuna Aisyah. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sering didatangi oleh Jibril, perintah dari Allah, menitipkan wasiat dari Allah. Ma zala Jibrilu yusini bil jar.
senantiasa Jibril datang untuk memberikan wasiat, menitip-nitip wasiat kepadaku tentang memperlakukan tetangga dengan baik. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia muliakan tetangganya, dia hormati tetangganya. Tetangga-tetangga yang depan rumah, belakang rumah, samping rumah, kanan dan kiri. Hatta dhanantu annahu sayuwarritha. Aku kira dengan seringnya datang Jibril senantiasa memberikan wasiat, menitip wasiat kepada aku dari Allah, menitipkannya Allah Allah fil jar, Allah Allah fil jar, Allah Allah fil jar, wa in jar. Aku titip karena Allah, demi Allah, tetangga, berlakulah baik dengan tetangga walaupun dia jahat. Al-jar yudhina wala nudhi 'alal jar. Tetangga menyakiti kami, tetangga menzalimi kami, menyusahkan kami, tapi kami jangan, dan kalian jangan menyusahkan tetangga, jangan menyakiti tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Aku sangka dengan banyak sekali datang Jibril berwasiat kepadaku, menitip-nitip tentang tetangga, sehingga aku kira tetangga itu mendapatkan warisan dariku, dari tetangganya. Karena tetangga yang dekat seperti serumah, seperti sekeluarga. Apabila dia ada yang sakit, dia yang peduli. Apabila ada yang kekurangan, dia yang minta ke tetangganya. Mungkin kerabat, saudara jauh, anak, istri, mungkin anak-anak lain kita jauh, tetapi yang dekat adalah tetangga. Mungkin dia membutuhkan sesuatu, kebutuhan rumah tangga, dapur, dan pakaian, dan lain-lain. Atau air dan sesuatu, pasti dia butuh dengan tetangganya. Jangan dicegah kebutuhan tetangga yang kecil-kecil, diberikan apa yang bisa dia berikan. Nah, itulah hak tetangga. Dari sahabat Jundub ibnu Junadah radhiyallahu anhu, julukannya Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah berkata, wahai Abu Dzar, kalau engkau masak sayur, daging, marak, fa'akthir ma'aha, banyakkan kuahnya, banyakkan airnya, wa ta'ahad jiranak, engkau bagi-bagi tetanggamu, karena dia menyium baunya daging lagi dimasak dan sudah matang marak, maka engkau bagi-bagi tetanggamu yang dekat-dekat pintumu. Sayyidatuna Aisyah berkata, ya Rasulullah, tetangga mana yang aku berikan apabila aku memberikan hadiah? Kata Rasulullah, yang agrabi minki baban, yang paling dekat denganmu pintunya, pintu belakang mungkin, pintu depan mungkin ada pintu samping, itu yang paling dekat, yang tetangga yang diberikan daripada pemberian makanan-makanan, baik itu sayur, kuah, nasi, dan lain-lain. Begitu juga makanan buah-buahan dan hadiah-hadiah yang lain. Tahadu, tahabu. Salinglah kalian tetangga dengan tetangga berhadiah, sehingga cinta mencintai, hormat menghormati. Riwayat hadis Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain, qala inna khalili awsani, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bahwa teman dekatku mewasiatkan kepadaku, Abu Dzar berkata, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, ya Abu Dzar, idza tabikhta maragan fa'akthir ma'ahu. Kalau engkau memasak sayur kuah marak, air dengan daging dan buah daun-daunan, fa'akthir ma'ahu, banyakkanlah airnya supaya engkau bisa membagi tetangga-tetanggamu. Tsumma anzur ahla baitin min jiranik, lalu engkau lihat tetangga mana yang dekat dengan pintu rumahmu, innaka, ya, yang dekat denganmu, fa'asibhum minha bima'ruf, engkau bagi, engkau tuang, engkau kirim, ya, dari marakah tersebut daging sayur kuahnya kepada tetangga dengan baik. Berikan yang bagus, berikan yang matang, yang panas, yang baru matang, berikan yang kau enak, cicipi, dia juga mencicipinya. Abdurrahman bin Sakhar, hadis kedua, riwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah berkata, wallahi la yu'min, sampai 3 kali, wallah la yu'min, demi Allah ini orang tidak beriman.
Demi Allah orang ini tidak beriman. Demi Allah orang ini tidak beriman. Siapa ya Rasulullah orang itu? Alladzi la ya'man jaruh bawaigah. Orang yang tetangga enggak aman dari kejahatannya. Tetangga sebelah kiri dijahati, difitnah, dituduh, disakiti, enggak aman dari kejahatannya dia. Terus menerus menjahati tetangga. Nah ini dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Kalau dia menyakiti terus, mendolimi tetangga dengan suara, dengan kelakuan, dengan kata-kata, apapun yang menyakiti tetangga, maka orang ini termasuk di dalam hadis ini. Wallahi la yu'min. Ini orang tidak beriman. Man la ya'man jaroh, yang mana tidak aman tetangganya dari dia, kejahatannya. Bawa'igahu syururahu. Kejahatannya setiap hari ada. Kejahatan di mobil, kejahatan di motor, kejahatan di pohon-pohonan, kejahatan di ini, di itu. Maka orang ini tidak beriman, dicap oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya Imam Muslim di dalam sahihnya. La yadkhulul jannah man la ya'man jaruh bawaigah. Bahkan tidak bakal masuk syurga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya dia. Orang itu tidak masuk surga karena selalu jahat kepada tetangganya, zalim kepada tetangganya, menyakiti tetangganya dengan kata-kata, dengan perbuatan dan lain-lainnya, kelakuannya. Na'udzubillah min dzalik. Dari hadis Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah, Rasulullah berkata, "Ya nisa'al muslimat, la tahgiranna jarah li jaratiha walau firsina syah." Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah, Rasulullah menghimbau wanita-wanita muslimat, tetangga-tetangga Ansariyah, wanita-wanita Ansar, wahai wanita-wanita, jangan kau meremehkan hadiah kepada tetanggamu. Berilah hadiah tetanggamu apa yang kau bisa, dari sembako, dari buah, dari air, dari apapun yang dia minta. La tahgiranna, jangan kau meremehkan, merasa kecil engkau memberikan hadiah kepada tetangga. Jaratun li jaratiha, tetangga dengan tetangganya satu dengan satu. Walau firsina syah, walaupun daripada kaki-kaki anak kambing. Dahulu misalnya kaki dibuat masakan, sop istilah kita, bagi tetangga kita. Ya, walaupun itu hanya sop kaki, ya, atau yang mana tidak berharga, yang murah, jangan kau remehkan walaupun murahnya, walaupun sesuatu yang sisa makanan daripada kaki kambing, bukan dagingnya, enggak apa-apa. Yang penting kau niat memberikan kepada tetangga dengan enak diolahnya, dimasaknya, ya, diberikan kepada tetangga sayur mayur, walaupun sayuran, walaupun apapun, ya, itu semuanya menggembirakan tetangga, menjadi buah hati, kesayangan, kecintaan satu dengan yang lain. Masih di dalam hadis Abdurrahman bin Sakhar, la yamna' jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidare. Tidak boleh melarang tetangga dengan tetangganya apabila dia menancapkan paku di temboknya. Haknya dia, temboknya dia mau menancapkan paku, ya, atau dia mau menanam pohon-pohonan di tanah batasnya, jangan dilarang. Karena punya hak dia. Itu masing tanahnya dia, masing temboknya dia, batasnya dia. Jangan diambil batas-batas tanahnya dia. Jangan diserobot, jangan dirusaki bunga-bunganya, pot-potnya kalau sekarang. Ya. Itu hak tetangga. Sampai segitu Nabi kita. Walaupun dia mengetuk-ngetuk temboknya, jangan dilarang. Biarkan, karena haknya dia. Mungkin dia nggak punya waktu siang, ada malam. Mungkin dia nggak baru tahu ada kerusakan, dilihat, dia dandanin. Ketukan daripada paku, tembok, dan lain-lainnya. Itu hak tetangga, nggak boleh dilarang. Dia sendiri. Tetapi lebih bagus, tetangga yang baik adalah melihat waktunya. Waktu kerja, waktu tidur. Masing-masing menghormati dengan yang lain.
Abu Hurairah berkata, "Mali arakum anha mu'ridin, wallahi la armiyanna biha baina aktafikum." Wahai Abu Hurairah, kenapa aku melihat engkau tidak berpaling kepada tetangga, bermarah-marahan? Enggak boleh bertangga dengan tetangga, enggak mau salam, enggak mau mesapa, enggak mau berjabatan, enggak mau berdekatan, enggak mau berwajah. Ada sebagian tetangga begitu. Kenapa aku melihat kalian saling berpaling satu dengan yang lain, sedangkan kalian tetangga dekat? Marah karena anak kecil, marah karena parkir supir mobil, marah karena sedikit ada yang terluka, ya, atau ditabrak dan seterusnya. Maafkan tetanggamu, jangan saling marah-marahan bertetangga, jangan saling berpaling satu sama lain. Ruya khushubahu bil idhafa wal jama' khashabatan wa qawlu mali arakum an muridin an hadhihi sunnah. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati tetangga dengan senyum, dengan menyapa, dengan berkata sabahul khair, sabahul ni'mah, Islam, satu dengan yang lain. Itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyapa tetangga kanan, tetangga kiri, masuk, keluar, menanyakan hal ehwalnya, bertetangga, sempat untuk memberi hak untuk berbicara, ngobrol dengan tetangga. Itu hak-hak tetangga. Hadis yang ke-6 dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Ini juga hadis yang tadi sama. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, jangan menyakiti tetangganya. Jangan menzalimi tetangganya, baik dengan kata-kata, dengan suara, dengan tangan, dengan isyarat, dengan apapun, kelakuan, dengan cerita, dengan kehormatan dan lain-lain. Jangan menyakiti tetangga. Pesanan Nabi, al-jar yudina wala nudhi 'alal jar. Tetangga biarkan menyakiti kita, tapi kita jangan balas menyakiti dia. Masya Allah. Itu tetangga yang baik, seperti Nabi kita Muhammad. Demi Allah, aku bertetangga dengan kanan dan kiri orang yang paling jahat kepadaku. Yang satu membawa duri-duri depan pintuku. Yang satu membawa kotoran-kotoran daripada bekas kotoran unta, perut unta. Nabi menyingkirkan sendiri. Nabi tidak menanya, tidak memarahi. Biarkan dia berjahat, tetapi aku tidak berbuat jahat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Begitu juga siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia hormati tetamunya, pendatangnya, orang-orang yang ahli kontrakan, orang-orang yang bersewa, berkontrak di kampung kita, itu pendatang, itu tetamu kita. Hormati juga karena dia sesama agama kita. Kalau dia orang Islam, walaupun dia bukan orang Islam, tetapi dia tetangga sementara, yaitu orang-orang yang bertetamu kepada kita di kampung kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim falyaqul khairan aw liyasmut. Ini hadis tenar, ya, banyak perawinya, riwayatnya muttafaqun alaih. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia berkata-kata yang baik dengan tetangganya. Ucapannya halus, lembut, menyenangkan, menghibur, memasukkan idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan daripada kesenangan, kegembiraan kepada hati orang Islam sesama tetangga. An Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia berlaku baik dengan tetangganya, berlaku baik di dalam hak tetangga. Apabila dia sakit, kita ziarah, kita jenguk. Apabila dia bertimpa musibah, kita ikut bersusah. Apabila dia bersenang, ada senangan, ada perayaan kesenangan, kita ikut gembira ria dengan tetangga. Apabila dia meminjam, kita berikan pinjaman. Apabila dia musyawarat, dia minta nasihat, kita berikan nasihat. Apabila dia membutuh bantuan alat-alat rumah tangga, kita berikan alat-alat rumah tangga. Itulah yuhsin ila jarih.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Sama hadisnya dengan yang di atas, menghormati tetamu pendatang. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, lebih baik dia diam selamat dari perkataan yang buruk, dari kata-kata yang dosa atau kata-kata yang menyakiti orang, daripada dia berbicaranya menyakiti orang lain. Ya. Itu diam lebih baik daripada berbicara. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qultu ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Inna li jarain fi ila ayyihima uhdi. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Aisyah, aku mempunyai dua tetangga, dekat dua-duanya, kanan dan kiri, depan dan belakang misalnya. Kala ila agraya bihima minki baba ya Aisyah. Engkau berikan hadiahmu kepada tetangga yang paling dekat pintunya dengan pintumu. Misalnya pintu tetangga kita dengan dapur kita lebih dekat. Itu kasih karena dia mencium bau dapur, masakan, sayuran dan lain-lainnya. Apabila di depan kita bawa makanan, pintu depan dia melihat tetangga. Kita berikan makanan yang kita bawa. Jangan sampai anaknya melihat sedih. Ya, dia tidak memiliki seperti yang dimiliki oleh tetangga. Bagi buahnya, bagi makanannya, bagi rotinya, bagi apapun yang bisa dibagi supaya jangan menyakiti anak tetangga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Riwayatnya Sahih Bukhari. Semua hadis-hadisnya muttafaqun alaih dari Imam Bukhari ataupun Imam Muslim. Di dalam hadis-hadis Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Hadis ke-9 dan terakhir dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anak sahabat dan bapak juga pun sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Khairul ashab indallahi ta'ala khairuhum li sahibih. Sebaik-baiknya sahabat dengan sahabatnya, yang baik dengan sahabatnya, yang cinta dengan sahabatnya, dengan peduli kepada sahabatnya, yang lebih banyak pemberiannya kepada sahabatnya, kawan, karib, teman, berkenalan dengan baik, yang mana yang lebih baik dari yang satu, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lebih dia mengutamakan sahabatnya, lebih dia berkorban demi sahabatnya. Itu sahabat-sahabat. Begitu juga khairul jiran indallah khairuhum li jarih. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah, tetangga yang baik dengan tetangganya. Kita berkawan, bersahabat, yang lebih baik dengan sahabatnya. Kita bertetangga dengan orang, kita yang lebih baik bertetangga dari dia. Walaupun dia menyakiti, jangan kita balas. Dia menjahati kita, jangan kita balas. Kita berbuat baik. Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Engkau balas dengan perbuatan hasanah walaupun dia berbuat sayyi'ah kepada kita. Ini hadis satu riwayat Imam Turmudi, haditsun hasanun sahih. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allam wa ahkam. Bisirri asraril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.